Night Live. Masih bersama dengan Bung Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, bagaimana kondisi timnas saat ini? Biasa kayak gitu tuh. Saya nonton Bung Erwin di TV-TV ya. Bagaimana Bung Erwin? Kakinya kenapa ditekuk Bung Erwin? Kaki saya mana nih? Mana kaki saya? Mulai. Lupa kalau ditekuk. Lihat aja sih. Kan ada monitornya. Oh, iya. Seri mulat banget ya. Bung Erwin dulu nih striker. Ya. Sampai sekarang, Des. Sampai sekarang. Berapa? Tinggal 50. U50 ya? 50 ya. Tadi kan kita bicara soal finishing touch ya. Bung Erwin mungkin punya masukan buat striker kita. Biar lebih tajam lagi. Apalah saya ini. One striker kampung doang. Striker tajam di masanya Bung Erwin. Ya. Kenapa Bung Erwin dulu tertarik menjadi jurnalis olahraga? Sebenarnya nggak tertarik amat gitu. Berjalannya waktu aja gitu. Yang jelas saya dulu tuh suka olahraga gitu ya. Suka olahraga. Bola. Macam-macam. Badminton, pingpong, ya. Basket saya nggak suka. Gitu. Kesel ngeliat atlet basket kayaknya songong-songong gitu. Udah gitu ditontonin sama cewek-cewek. Kalau bola boro-boro nggak ada yang nonton. Gitu. Sirik sih. Tinggi-tinggi gitu ya. Iya, tinggi-tinggi ganteng-ganteng. Outfitnya bagus-bagus. Kan nggak ada tuh main basket belepotan lumpur. Bersih gitu kan. Enak ditontonnya. Ini serius loh saya nanyanya nih. Saya juga jawabnya serius. Curcol ini. Kan beda jurusan tuh kuliah sama akhirnya jadi wartawan. Iya, tapi olahraga. basicnya itu saya kan suka olahraga, suka nonton, suka melakukan olahraga. Waktu keterima di, boleh disebut ya? Iya. Tabloid bola dulu. Wis. Yang dicari itu yang memang suka olahraga gitu. Jadi 9 orang yang diterima itu nggak ada yang jurusan jurnalistik, nggak ada. Ada teknik metalurgi, ada saya di FISIP bukan jurnalistik juga, ada ekonomi, ada fisika gitu. Tapi semuanya sama suka olahraga. Oke, dari Jadi, passion dong ya? Passionnya ya, kalau kerja passion itu kan jadi seneng gitu kerjanya. Hobi yang dibayar gitu. Lu nonton bola tapi dibayar. Ya kan? Masuk stadion gratis. Oh iya ya. Ketemu pemain idola, wawancara, ngobrol, foto bareng. Gitu kan. Jadi keliling dunia gratis. nggak keliling dunia juga sih. Gitu. Belum tentu kalau itu. Belum tentu ya. Tergantung penugasan gitu. Dapatnya Gitu. yang lokal ya? Dapatnya Bung lokal. Erwin Ya ada juga interlokalnya juga ada. Emangnya wartel lah Bang. Oh gitu ya? Iya. Tapi ya pengalamannya asik dong. Alhamdulillah. Ya. Olahraga. Ya, disyukuri lah. Tetap bersyukur. Kerja sesuai passion itu kan sebuah berkah ya? Iya. Dan tentunya tadi seperti Bung Erwin bilang patut disyukuri. Nah sampai di titik ini apa yang membuat Bung Erwin bangga menjadi seorang jurnalis olahraga? Gini, kalau pas lagi ngeliput, terus atlet kita menang, itu luar biasa rasanya. Karena apalagi kalau di luar negeri ya, bendera merah putih itu naik, terus lagu kebangsaan itu diperdengarkan, itu momennya itu kan kalau pejabat datang, presiden dan pejabat datang, sama kalau atlet menang di kejuaraan. Jadi ketika bendera merah putih naik, terus ada lagu kebangsaan, itu membanggakan sekali. Itu buat jurnalis olahraga, kalau kayak saya gitu, itu momen yang sangat precious. Wih deh. Pernah nggak mau wawancara pemain ditolak tuh? Pernah. Pernah ya? Pernah. Bambang Pamungkas tuh sering nolak. Oh iya? Iya. Sering nolak gitu. Apalagi pas dia udah mulai ngetop ya. Waktu dia masih U19, masih markasnya Persija di Stadion Menteng, pernah wawancara one on one gitu ya. Tapi setelah dia makin ngetop, ya dengan alasannya dia menolak wawancara karena dia kan bilang bahwa saya mendingan tertulis deh gitu. Supaya maksud yang ditanyain sama apa yang dijawab dia itu nyambung bener gitu. Dia takut dikutip sepotong gitu. Jadi dia punya alasan yang kuat gitu ya untuk wawancara di stop gitu nggak mau dia. Tertulis aja gitu atau di press con gitu. Iya. Pernah ya salah satunya ditolak Bambang Pamungkas tuh pernah. Oke. Nah, tapi di luar wawancara itu hubungan kami baik gitu. Jadi kalau dia misalnya pas lagi latihan, lagi masang sepatu, Mas gitu. Iya. Tapi di wawancara nanti dulu gitu. Gitu ya profesional lah ya. Saya juga menghargai pilihan itu gitu. Bung Erwin juga sahabatnya Buah Solosa. Ya, Bung Erwin ya. Iya. Kok bisa? Ya nggak sahabat ya sebagai narasumber dan
pewawancara aja gitu. Ya kan setahu saya kan Boas orangnya tertutup ya, Iya. introvert. Kok bisa Bung Erwin tuh cari celahnya Boas nih? Waktu U20 itu ada kejuaraan pra Piala Asia ya. Waktu itu Boas masih junior, masih U20, terus saya kebetulan ditugasin untuk liput ke Malaysia. Waktu itu mainnya di Malaysia dan waktu dia pernah patah kaki, itu saya ngeliput sekaligus jenguk di rumah sakit di Jakarta Utara. Jadi masuk ke kamarnya, jenguk sambil ngobrol gitu. Mungkin itu yang membuat ya koneksi antara narasumber itu jadi ya kayak temen gitu. Iya. Dan itu yang terus dijaga ya. Iya. Karena itu kan penting ya. Betul. Apalah arti jabatan. Iya. Ya. Karena kita semua ini akan menyisakan persahabatan saja. Iya. Bijak. Gimana kata-kata saya biasa aja kan? Jabatan itu kan hanya baju gitu. Sewaktu-waktu bisa dilepas. Bisa aja saya. Kirain bisa dibuka, nih arahnya porno nih soalnya. Kalau diterusin ini. Ya udah Bung Erwin, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Reza, jangan Di kapok. Midnight Live enggak dong. Iya. Kita nggak akan pernah kapok Iya. ya. Mana? Sini lebih gampang. Nah, gitu. Gak ada instruksinya sih. Nah, oke. Baik, kita tutup saja Midnight Live. Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.